اللهم ارزقنا المعارف الربانية واللطائف الرحمانية والأسرار الربانية والواردات الإلهية والمواهب الاختصاصية والعلوم اللدنية، وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود، والحمد لله رب العالمين. Berdiri saja, nanti kalau saya sudah capek berhenti. Karena sudah tua ini. Ya. Ulama al-kiram wa masyayikhana al-afadil wa habaibana al-afadil, wa bil khusus sahib al-fadilah, sahib al-ma'had al-mukarram Kiai Haji Mahfud Asirun, Profesor Dr. Syekh Muhyiddin Al-Awamah dari Syria. Marhaban bihudurikum Indonesia. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta. Yang saya hormati Hadratul Habib Rizik Syihab, Tabarakallah, lama nggak ketemu Kiai. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Jakarta Barat Habib Hud Al-Attas, para ulama, para asatidz. Pertama, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini, Pondok Pesantren Al-Itqan. Ini tempat pabrik namanya. Pabrik apa? Pabrik kiai di sini itu. Ya, karena saya lihat banyak kiai-kiai yang tadinya tamatan dari Al-Itqan. Paling tidak pabrik, kalau kiai haji itu KH. Ada juga pabrik HK namanya. Apa HK itu? Hampir kiai. Jadi yang tamatan di sini paling tidak jadi HK itu. Ya. Karena memang menyiapkan orang-orang yang alim, i'dadul mutafaqqihin, menyiapkan orang-orang yang paham agama, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayatnya dibaca oleh Ustaz siapa? Abdul Wadud. Perasaan saya Ustaz Abdul Wadud itu dulu itu qari kecil gitu kan. Sekarang kok sudah jadi qari tua ya. Falaula nafara min kulli firqatin minkum minhum ta'ifatun minhum. Mengapa tidak ada sebagian dari mereka itu pergi nafrah liyatafaqahu fid din, nafratut tafaqquh fid din, pergi untuk bertafaqquh. Selain nafratul jihad, nafratul qital, juga nafratut tafaqquh fid din, untuk belajar agama. Untuk apa kita siapkan mutafaqqihin ini, kiai atau calon kiai atau hampir kiai tadi itu? Pertama adalah untuk menjadi pengganti para kiai-kiai yang sudah tua-tua itu, ya, yang sudah kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Gurunya Kiai Mahfud sudah tidak ada, ganti Kiai Mahfud. Saya tidak tahu Kiai Mahfud juga nanti dapat giliran juga. Ya, nggak tahu saya dulu apa beliau dulu itu ya.
Kalau umurnya tua saya, tapi dipanggilnya belum tentu. Ya, Mahfud. Belum tentu. Karena mereka tidak seluruhnya hidup, ulama ini. Ya. Rasulullah mengatakan, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengambil ilmu dari hati manusia. Tidak ada orang kehilangan ilmu. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Tapi Allah mengangkat ilmu dengan mengambil ulamanya. Kalau ulama meninggal, ilmunya dibawa. Istrinya tidak. Kalau dibawa nggak mau jadi istri kiai nanti. Mobilnya, sawahnya, ilmunya dibawa. Kalau sampai tidak ada penggantinya, hatta idza lam yabqa alimun, kalau sampai di dunia ini tidak ada orang alim, ittakhadzan nas ru'usan juhala, orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh-bodoh, tidak faham agama. Idza su'ilu aftau bighairi ilmin, kalau ditanya dia memberi fatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adallu, dia sesat dan menyesatkan. Jadi kalau sampai fatrah ulama, ini bahaya. Maka itu harus ada pabrik kiai. Nah, salah satunya alhamdulillah Al-Itqan, ini sudah ribuan santrinya yang jadi kiai. Alhamdulillah. Itu. Yang kedua, untuk menyiapkan orang-orang yang akan memberikan warna masyarakat, memberikan tuntunan pada masyarakat. Ya, masyarakat ini harus diberi warna. So, pertempuran memberi warna di dalam masyarakat ini dengan warna macam-macam. Ya. Kita harus memberi warna apa? Warna Allah. Sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Dengan sibghah Allah atau sibghah rabbaniyah, mana warna yang paling bagus daripada warna Allah? Tidak ada. Itulah tugasnya, memberi warna, menjadi lampu-lampu, menjadi obor-obor di dalam masyarakat. Ya. Makanya kiai itu tugasnya memberi warna. Sabarin, bukan jangan kiai diberi warna. Wah, bukan sabarin tapi masbuhin namanya. Paham itu? Bukan memberi warna tapi diberi, bukan memberi warna sibghah rabbaniyah, sibghah ilahiyah, sibghah imaniyah, sibghah tasyri'iyah. Malah diberi warna apa? Sibghah syaitaniyah, sibghah jahiliyah. Akhirnya malah bukan diberi warna, bukan memberi warna tapi diberi warna. Ini saya kira tugas daripada, apalagi masa sekarang ini penting sekali para kiai-kiai pesantren itu untuk memberikan warna. Karena sekarang ini orang mengatakan, nih Pak Rashid, Pak Adis tahu itu, namanya periode sekarang itu post-truth. Post-truth itu pasca kebenaran. Jadi antara yang benar sama yang salah itu samar, ya, iltibas, istibah. Mana yang benar? Kadang-kadang bisa-bisa yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Betul. Makanya kita suruh dikasih doa oleh Rasulullah apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah wa la taj'al multabisan alaina. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang hak, kelihatan hak benar, ya, dan berikan kepada kami untuk mengikutinya. Bisa saja orang tahu benar tapi tidak bisa mengikutinya. Makanya bisa melihat hal yang benar, bisa mengikuti hal yang benar. Kemudian juga supaya diberikan arinal batila batila, yang batil kelihatan batil. Wa arinal warzuqna ijtinabah,
dan berikan kepada kami kemampuan untuk menjauhi. Bisa saja tahu itu batil, tapi tidak bisa menghindari. Nah, kalau tidak ada namanya inayah rabbaniyah, yaitu inayah itu apa? Pertolongan Allah untuk mampu. Jangan sampai iltibas. Karena itu saya menamakan zaman post-truth sebagai zamanul iltibas, zaman kesamaran antara hak dan batil tidak jelas. Tapi hak yang batil tidak jelas itu samar itu untuk orang awam, orang yang bukan kiai, bukan hampir kiai, bukan kiai haji atau HK, ya hampir itu tidak ada samar. Kalau orang yang sudah tahu, sudah belajar, sudah jadi santri, itu tidak ada kesamaran, tidak ada. Makanya Imam Ibnu Athaillah mengatakan, la yukhafu alaika iltibasu turuq alaika. Tidak dikhawatirkan adanya kesamaran jalan di antara kamu. Nggak samar. Kenapa? Karena yang jelas qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Yang petunjuk dan yang penyimpangan itu sudah jelas. Tabayyin. Sudah nggak bisa terserupakan. Kalau orang kiai nggak bisa. Walakin yukhafu alaika, tetapi dikhawatirkan, yang dikhawatirkan pada kamu apa? Ghalabatul hawa alaika, yaitu dorongan hawa nafsu. Jadi penyakitnya kiai, penyakitnya santri bukan kesamaran, bukan iltibas, tapi ghalabatul hawa nafsunya ini. Nah, makanya itu di pesantren itu dididiknya bukan hanya diberi ilmu, bukan hanya ilmu saja, ya, dididik. Kata Imam Ibnu Athaillah, idfan wujudaka fi ardil khumul, ma nabata mimma la yudfan, mimma lam yudfan la yatimu nitaju. Benamkan dirimu di dalam bumi yang gelap, benamkan. Karena sesuatu apa yang tumbuh itu tidak akan bisa baik pertumbuhannya kalau tidak ditaruh, ditanam. Jadi Imam Ibnu Athaillah menyamakan manusia dengan pohon. Jadi pohon itu kalau ingin baik tanam, kalau tidak ditanam, ditaruh di atas tanah, pertumbuhannya tidak baik. Bahkan sesudah ditanam tuh bisa tumbuh, bisa menembus tanah, menembus batu, bahkan harus juga dipelihara supaya tetap lurus, jangan bengkok. Nah itu pohon. Manusia itu sama, harus ditaruh di tempat yang jauh dari keramaian. Sebelum jadi pemimpin, sebelum mengalami hidup di dalam masyarakat, dia harus dibenamkan dulu, ditanam dulu, dilatih dulu di kawah candra dibuka. Itulah pendidikan pesantren itu, untuk menanam anak. Makanya jangan merasa kalau taruh anak di pesantren, waduh kasihan sekali. Tidak, itu dalam rangka menanam. Ada 3 hal di pesantren itu yang ditanamkan. Pertama, ilmu. Coba dengan ilmu itulah dia bisa membangun masyarakat. Tanpa ilmu dia tidak tahu kemana, mau dibawa kemana. Yang kedua, namanya itu tazkiyatun nafs, membersihkan jiwanya. Karena manusia ini selalu tadi ghalabatul hawa itu, ya. Kalau tidak ditazkiyah, tidak ditanam, tidak didrill, itu dia kalau nanti menjadi pemimpin tidak bisa mengendalikan nafsunya. Innan nafsa la ammaratun bisu. Kenapa? Karena agama juga bisa jadi, kata kiai, bisa jadi sil'ah tijariyah itu. Agama itu bisa jadi barang dagangan. Nah, jual agama itu mahal loh, bayarannya besar itu. Nah, jadi kalau tidak mempunyai nafsu zakiyah, jiwa yang bersih, nah, di pesantren itu diberi ini. Yang ketiga, ditanamkan, yaitu supaya tathhirul qalbi an mahabbatil aghyar, namanya itu. Itu dibersihkannya hati daripada mencintai selain Allah. Tapi kan kita boleh mencintai, kata Allah dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanat
kita mencintai wanita, mencintai anak, mencintai harta, mencintai orang tua tentu. Apa itu tidak boleh? Boleh saja, dan itu manusiawi, itu minal amril jibili. Tetapi yang tidak boleh, kecintaan selain Allah lebih besar dari kecintaan kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini makanya penyakit santri itu dari ghalabatul hawa. Apa ada orang punya ilmu bisa menyimpang? Ada, ya, ada. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menceritakan zaman dulu. Allah bilang, watlu alaihim naba'alladzi atainahu min ayatina fansalakha minha. Ceritakan orang yang kami berikan dia ayat-ayat kami, tapi dia melepaskan dirinya dari ayat-ayat itu. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Dia diikuti oleh setan dan dia menjadi orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu, kalau saya mau saya angkat dia, kata Allah. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu, tapi tidak mau dia. Dianya tidak mau, walaupun punya ilmu, diangkat oleh Allah tidak mau. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi dia lebih mengekalkan pada bumi. Dia lebih menurusi tuntutan jasad turabinya. Kata Syekh Nawawi, akhlada ilal ardi itu mala ilal dunia, dia lebih suka kepada dunia. Ya wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Kalau dalam tafsir itu yang seperti itu namanya Kiai Bal'am bin Ba'ura. Nah, jadi pernah terjadi itu. Oleh karena itu kalau tidak diberi melalui pesantren, itu bisa jadi apa yang terjadi kepada Bal'am. Yang terakhir saya ingin menyatakan bahwa di dalam menghadapi berbagai tantangan untuk para santri, untuk para kiai dan calon kiai, itu kita harus bekerja bersama, harus bersatu, ya. Itulah sebabnya dulu misalnya para ulama itu tidak merasa gampang, mudah menghadapi masyarakat itu. Makanya bergabung bersama, mendirikan satu organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena tantangannya berat, tidak mungkin sendiri-sendiri. Dan kita memang tidak boleh sendiri-sendiri. Allah sendiri yang mengatakan begitu. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Kamu, baik para ulama, jangan kamu seperti orang-orang yang bercerai-cerai dan berselisih. Itu pendeta Yahudi. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan ini. Apa yang dimaksud mereka ikhtalafu, tafarraqu wakhtalafu, yaitu mengatakan bi ansara kullu wahidin minar ruhbani ra'isan fi baladin. Masing-masing daripada pendeta itu jadi rois sendiri, jadi pemimpin sendiri di negara-negaranya. Tidak ada konektivitas, tidak ada ittisalat antara satu sama lain. Tsumma ikhtalafu, kemudian mereka berselisih. Berselisih itu seperti apa? Bi ansara kullu wahidin minhum yadda'i annahu 'alal haq wa anna sahibahu 'alal batil. Dia mengaku dirinya dalam hak, yang lainnya adalah al-batil. Kemudian Syekh Nawawi mengutip pendapatnya Imam Fakhrul Razi, katanya, sebentar sedikit lagi. Ketua Majelis Ulama Indonesia, katanya Imam Fakhrul Razi, "Lau ansafta alimta anna aktsara ulama'i hadzal zaman mausufuna bitilka sifah." Kalau kamu perhatikan ulama kita zaman ini sifatnya seperti itu, yaitu masing-masing di negara masing-masing mengaku benar, yang lain adalah salah. Ini zaman Imam Fakhrul Razi 1000 tahun yang lalu. Jangan-jangan sekarang lebih jelek dari itu, ya. Bukan raisan fi baladin, tapi raisan fi qaryatin, di kampung-kampung sendiri-sendiri. Wa raisan fi ma'hadin, ya, dan menjadi rais di masing-masing pondok, masing-masing sendiri, tidak ada konektivitas antara satu yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia yang banyak ulama ini, mari kita bangun kembali, yaitu konektivitas hubungan antara ulama-ulama. Untuk apa? Untuk menyatukan pendapat, ya, untuk
menyatukan saf, tauhid itu sufuf, wa tauhidul ara, menyatukan pendapat, wa tauhidul kalimah, wa tauhidul harakah, menyatukan gerakan-gerakan itu. Itu saya kira, karena tanpa itu semua, apa yang ingin kita bangun di dalam kehidupan dengan penuh tantangan itu tidak akan mudah. Bahkan menurut Imam Subki, ikhtilaful ara wal huruf, perbedaan pandangan dalam hal-hal yang strategis dan dalam perang itu termasuk la syakka hadza haramun aidan, ini haram kata Imam Subki. Jadi harus satu gerakan itu. Dari mana Imam Subki mengatakan seperti itu? Yaitu dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa ketika mengutus keduanya ke Yaman. Apa kata Rasulullah? Tatawa'a wa la tatalifa. Bersatulah kalian berdua dan jangan bercerai-berai. Ya, jadi itu saya kira tatawa'a wa la tatalifa. Kalian harus bersatu, saling mentaati dan jangan berselisih. Karena apa? Karena terjadi ikhtilaful ara wal huruf, itu kata Imam Subki tadyi'ul manafi'il diniyah wal manafi'il dunyawiyah, itu akan menghilangkan, mencirnakan manfaat agama dan manfaat keduniaan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in ila aqwamit thariq. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.